Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Muhammad Rifni dalam mata kuliah Warehouse Management. Oke, salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat ya untuk anak-anakku sekalian. Oke, pertemuan pertama adalah kita membahas apa itu gudang, ya, lalu fungsi gudangnya kita udah dapat. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk gudang itu sendiri atau pergudangan ya. Nah, di sini cukup banyak kita akan bahas ya, sampai nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas bentuk pergudangan dan jenis pergudangan. Oke, pertama langsung aja kita bentuk pergudangan yang disebut consolidation warehousing ya. Jadi bentuk pergudangan yang menggabungkan pengiriman dari sejumlah pemasok ya, dari pabrik, dari mana kita pengelola gudang yang secara geografis itu sama areanya ya. Jadi agar apa ya, lebih besar menampung, lebih ekonomis ya, dengan area yang sama. Nah, ini konsolidasi. Lalu ketika dikumpulkan tadi akan dipilah lagi untuk pengiriman ke retail ya. Jadi dalam hal ini konsolidasi inbound atau penerimaan, dan nanti konsolidasi untuk keluar ya, atau outbound. Nah, jadi beberapa pemasok tadi kita kumpulkan menjadi beban pengiriman yang kumpulan seperti jadi barang besar, dan nanti keluar lagi bisa juga barang besar yang keluar atau tadi retailnya. Jadi penggabungan ini membuat customer kita atau pelanggan kita mengurangi biaya ya. Kenapa? Karena dikonsolidasikan, nanti baru didistribusikan. Jadi semua dikumpulkan di gudang, di consolidation warehousing. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, sebentar. Gambarannya adalah tadi gudang, jadi truk atau barang masuk ya, dikumpulkan. Setelah itu keluar lagi. Apakah mau didistribusikan di tempat lain dengan moda yang berbeda, atau masih tetap di moda satu, yaitu daratnya. Nah, ini bisa disebar laut dan udara ya, menjadi kumpulan barang kiriman besar. Nah, yang kedua adalah cross docking. Nah, cross docking adalah ini masuk sudah prosedur ke logistik ya, di mana para pemasok tadi dari pabrik manufaktur ya mendistribusikan kepada pelanggan tadi dengan disimpan dahulu gitu ya. Jadi mamanya ada satu produk dengan jumlah pokoknya 10, nanti ditaruh di cross docking warehouse ini untuk yang 10 datang untuk 10 tujuan, itu cross docking ya. Jadi di sini nanti barang masuk yang akan jemput tersebar gitu ya. Jadi ruangan penyimpannya nanti dibuat dock ya, dibuat sisi-sisi masuk dan keluar. Nah, ini yang cross docking. Jadi prosesnya adalah melalui dock masuk ya, lalu transfer di dalamnya ya. Di sana ada lagi truk atau kendaraan yang menunggu. Begitu ya. Jadi masuk 10 akan disebar ke 1 2 3 4 5 6 7 10 atau beberapa. Ini cross docking. Berikutnya adalah masih cross docking. Jadi di sini bagaimana tim pergudangan tadi memilah di dalamnya untuk bagaimana barang masuk dari supplier dan akan diterima oleh untuk ke customer atau kepada pemakai ya. Oke. Jadi dalam hal ini cross docking akan meningkatkan produktivitas biaya tadi, juga efektif, efisien, sehingga untuk yang tadi disebar ini juga bisa melayani dengan cepat ya, dengan satu kontrol di dalam proses di dalam pemilahannya. Oke, nah perbedaannya apa dengan tradisional warehouse ya? Kalau warehouse kan yang tradisional masuk, diterima ya, masukkan dulu, lalu disusun ya, untuk siapa saja baru satu-satu diambil. Tapi kalau cross docking
itu langsung. Jadi masuk, diinspek aja, di mix artinya langsung dicampur, dipisahkan, langsung ditaruh di masing-masing tadi yang mau jemput. Nah, jadi lebih ringkas ya untuk cross docking. Next adalah break bulk warehouse. Jadi di sini break bulk warehouse adalah tempat yang lebih umumnya adalah bahan mentah tadi ya, raw material ya, di mana secara volume besar itu datang. Nah, ini juga untuk logistik, di mana beberapa vendor mengumpulkan barang mentah tadi, bahan baku. Nah, juga pamannya kalau untuk yang cair itu adalah bunker dari minyak pamannya ya, baik itu minyak bumi atau minyak yang sudah jadi, serta atau dengan barang-barang besar, containerized atau seperti semen juga berapa kontainer atau berapa truknya. Nah, ini bisa sampai besar sekali dalam break bulk warehouse, yaitu nantinya baru untuk dipilah, distribusikan ke pengecer ya. Jadi break bulk warehouse. Next, break bulk warehouse ini seperti juga cross docking sebetulnya ya, tapi kalau cross docking kan sudah masuk, sudah terpilah. Kalau ini hanya seperti numpuk aja ya, break bulk ya. Berikutnya adalah hub and spoke system. Nah, hub and spoke system ini seperti jari-jari sepeda gitu. Jari-jari sepeda ada pusatnya, terus jari-jari jaringan ya. Nah, kalau memang dia dekat ya, umpamanya ini anggap jari-jari. Kalau dia dekat ABC, ini nggak masalah, bisa point to point. Tapi kalau umpamanya kirimannya dari A mau ke Z, nah ini kan kejauhan yang melewatnya ya, bisa jarak. Tadi kan gudang itu untuk menghemat biaya transport, maka masuk dulu di hub. Jadi nanti prosesnya adalah dari titik A ke pusat, dan nanti ada transportasi pusat ke Z. Nah, ini hub and spoke ya. Jadi hanya tinggal yang Z ke pusat saja, yang B ke pusat, C ke pusat ya. Nah, sistem ini sebanyak dipakai di mana? Di penerbangan. Jadi nggak mungkin lah penerbangan dari mana, dari Sabang mau ke Merauke langsung terbang, nggak. Pasti dia masuk Jakarta gitu kan, atau mamanya dari Aceh masuk ke Surabaya, nanti Surabaya yang lanjut ke Papua, Jayapura. Nah, ini adalah bisa point-point kalau dia dekat, tapi ada hubnya, ada titiknya di tengah. Oke, hub and spoke system. Lanjut adalah postponed warehousing, di mana pergudangan ini menggabungkan operasi gudang yang klasik tadi, hanya menyimpan, juga menyimpan pabrik atau produsen yang ringan-ringan saja ya. Jadi memungkinkan bahwa perakitan akhir ada di situ, memungkinkan. Jadi postponen ini lebih kecil ya barang-barangnya, terus yang masih tradisional lalu dirakit. Nah, itu nanti didistribusikan postponen ya. Jadi di situ ada proses labelingnya, dikasih label, di packing, dirakit. Nah, bisa juga ada yang diproduksi dan akan dikirim keluar. Postponen warehousing ya. Nah, di mana di sini proses postponen ini adalah juga untuk bisa menunda atau produksi dalam proses yang ringan tadi. Jadi barang-barang bahannya tadi yang ringan-ringan saja, jadi tidak besar ya. Nah, agar supaya pemrosesan akhir ini pelanggan sesuai dengan permintaannya. Yang berikutnya adalah assortment warehousing. Jadi di mana kombinasi gudang penyimpanan ini untuk mengantisipasi pesanan pelanggan. Jadi assortment warehousing. Ada beberapa produk yang khusus yang ditentukan oleh pelanggan. Nah, ini lebih kepada grosiran gitu istilahnya ya. Grosiran pakaian atau grosiran produk lain yang
yang ya dipakainya tidak secara satuan tapi grosir saja. Nah, ini memang lebih kebanyakan kepada kebutuhan sandang ya. Ini assortment warehousing. Jadi bisa juga musiman gitu ya. Jadi artinya ketika produksi A ini dipesan oleh customer A, maka akan disiapkan masuk di assortment warehousing. Oke, yang ketujuh lah, sedikit lagi spot stock warehousing. Nah, ini jelas, spot stock berarti kan adalah barang-barang tadi yang pesanannya jelas dan hanya spot-spot saja, di mana perbedaannya adalah lengkap dengan durasinya. Jadi lebih apa ya, waktunya lebih singkat dibandingkan gudang yang lain. Jadi sudah tahu umpamanya makanan, contoh aja apa ya yang saya tahu tuh coklat. Jadi udah tahu nih coklat spot saja langsung, kan penyimpanannya sebentar aja seperti itu. Oke, saya rasa itu yang pertemuan kita ini. Kita akan lanjutkan lagi dengan jenis gudang. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.